Shalom Alahim. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya kita bisa kembali bersama-sama beribadah untuk memuliakan Bapak Yahweh. Tapi sebelum saya lanjut, minta tolong itu operator LCD dicek karena banyak yang gabung tadi tidak bisa mau join. Ya, coba itu dicek. Karena tadi saya juga mau join Google Meet tapi tidak diterima-terima. Jadi operator tunggu di situ saja. Ya, biar saya nyalakan dari sini tapi tetap tunggu di situ, kalau ada yang join atau gabung diterima. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan berbicara tentang siapakah yang seperti Mose atau Musa. Yesua ataukah nabi lain yang bernama Muhammad. Mari kita membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal ke-18. Ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Semua yang di luar kalau masih bisa masuk. Masih ada tempat di dalam. Devarim atau Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Saudara, simak baik-baik ayat ini, saya akan membacakannya untuk saudara. Nabi benar dan nabi palsu. Yahweh Elohimu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku, kamu harus mendengarkan dia. Sesuai dengan semua yang engkau inginkan dari Yahweh Elohimu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, biarlah aku tidak mendengar lagi suara Yahweh Elohimku, dan juga tidak melihat api yang besar ini lagi, supaya jangan aku mati. Dan Yahweh berfirman kepadaku, mereka telah melakukan yang baik sesuai dengan yang telah mereka katakan. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Dan akan terjadi setiap orang yang tidak mendengarkan firmanku yang akan dia katakan dalam namaku, aku akan menuntut pertanggungjawabannya. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus mati. Dan apabila engkau berkata di dalam jantungmu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak Yahweh katakan? Apabila seorang nabi berkata dalam nama Yahweh dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Yahweh katakan. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin bagi kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan juga Yesua, ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang ada di depan ini, siapakah yang seperti Mose atau siapakah yang seperti Musa? Lalu di situ juga disodorkan pertanyaan, apakah yang seperti Mose itu Yesua atau Muhammad? Bagi kita orang-orang yang percaya Bapak Yahweh dan Yesua, pasti kita akan mengatakan bahwa yang seperti Mose adalah Yesua. Karena kita beriman kepada Bapak Yahweh dan Yesua. Dan mungkin ketika kita disodorkan pertanyaan seperti ini, mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah saya rasa tidak penting Pak, kita membahas ini. Karena toh kita itu orang-orang percaya Bapak Yahweh. Yang sudah pasti kita percaya, kalau Bapak Yahweh membangkitkan seorang nabi, pasti nabi itu tidak mungkin keluar dari akar iman percaya kita.
Ya, boleh saja saudara kita mengatakan seperti ini. Tapi bagaimana nanti ketika suatu saat saudara bertamu ke rumah seseorang yang saya sebut orang itu juga orang yang sama-sama satu iman dan satu roh dengan kita. Di mana ketika saudara bertamu, lalu saudara ditanya sama teman saudara yang saudara datangi rumahnya ini. Aku itu kemarin ketemu sama orang yang dari iman seberang. Lalu mereka itu kok ngomong ya, bahwa kamu tahu enggak, yang dinubuatkan dalam kitabmu di kitab Ulangan 18 secara khusus ayat yang ke-18. Dikata nabi yang akan dibangkitkan itu sebetulnya nabiku loh yang namanya Muhammad. Terus teman saudara ini ditanya, kalau aku perhatikan, nampaknya apa yang dia sampaikan itu benar. Karena kalau aku perhatikan, sepertinya ciri-cirinya juga mengarah ke sana. Lah ini bagaimana? Nah kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu, sedangkan kita atau teman kita itu teman satu iman dan satu roh, yang juga sama-sama sudah menyembah Bapak Yahweh. Bagaimana kalau saudara tidak bisa menjawab, dan saudara tidak bisa memberikan pengertian yang benar? Kasihan saudara, teman saudara itu. Maka pada pagi hari ini saudara, saya rindu untuk kita nanti bersama-sama belajar. Kita tidak hanya akan merenungkan firman ini, tetapi kita akan belajar. Kalau perlu saudara foto. Jadi supaya suatu hari kelak ketika saudara berjumpa atau berhadapan dengan pertanyaan atau statement seperti ini, saudara tidak akan bingung. Saudara jangan sampai kelabaan, tidak bisa jawab. Karena status saudara itu sekarang bukan orang Kristen lagi. Dan saudara bukan sekedar orang percaya biasa. Tetapi saudara adalah Bnei Elohim, anak-anak Elohim. Yang harusnya kalau saudara tahu, saudara akar imannya itu sudah dientenkan ke akar iman yang benar. Yang saya sebut akar Ibrani atau akar dari pohon zaitun yang penuh getah. Seharusnya yang keluar dari dalam kehidupan saudara itu pengetahuan-pengetahuan yang banyak. Ya, pengetahuan yang macam-macam tentang keimanan kita. Satu di antaranya tentang akar Ibrani. Karena begitu sekarang kita yang dulu adalah goyim, akar kita itu sudah dipotong lalu akar kita dibuang. Dan kita saat itu ditancapkan ke akar zaitun yang penuh getah. Maka sejak saat itu yang memberi asupan makanan rohani untuk iman kita itu akar zaitun yang baru saudara. Yang disebut dengan akar zaitun yang penuh dengan getah. Dan itulah akar Ibrani. Cuman bagaimana jadinya kalau saudara itu sudah lebih dari sekedar orang percaya. Yang saya sebut saudara itu orang percaya plus-plus. Karena akar iman saudara itu begitu luar biasa. Pengetahuan-pengetahuan yang saudara dapat dari akar iman yang baru itu tidak pernah ada di kitab suci yang lain dan di iman percaya yang lain. Dan pengetahuan yang saudara dapat dari akar iman yang baru itu selalu valid dan ada peneguhan-peneguhan di dalam kitab suci yang kita pegang saudara. Artinya ketika saudara ngeklaim, katakanlah Yesua itu mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga, ada enggak dasarnya di dalam kitab suci? Ada. Lalu ketika saudara juga ngeklaim bahwa Yesua itu adalah Yahweh sendiri, itu juga ada dasarnya di dalam kitab suci. Artinya segala sesuatu pengetahuan yang kita dapat sekarang dari akar Ibrani itu segala sesuatunya ada dasar firman-Nya, tidak asal gadokmologi atau cocokmologi. Maka kalau saudara sekarang merasa bahwa akar iman saudara itu begitu istimewa, maka saudara jangan jadi orang percaya yang biasa-biasa. Saudara itu harus punya pengetahuan-pengetahuan yang lebih. Saudara bukan seorang yang kaya raya. Tapi percayalah apa yang saya katakan.
Ketika saudara punya pengetahuan yang luas, saudara itu bisa kaya raya. Amin. Saudara boleh mungkin sekarang hidup dalam ekonomi yang biasa. Mungkin saudara tidak berkelimpahan. Tetapi tetap saudara tidak boleh ngalup. Jadi orang, wah aku itu orang yang pas-pasan. Oh tidak boleh. Ya, aku orang yang berkekurangan itu tidak boleh. Tetapi katakanlah saudara itu hidup dalam ekonomi yang sederhana. Tapi kalau saudara itu punya pengetahuan, saudara tahu pengetahuan saudara itu mahal. Dan saudara itu juga bisa kaya dengan pengetahuan saudara. Saya membuktikan sendiri saudara dalam dunia sekuler saya. Dulu ketika saya bekerja, saya bukan orang yang kaya raya. Bahkan ketika saya buka toko handphone, saya bukan buka dengan modal saya sendiri. Saya buka dengan modal orang lain, saya dimodali orang. Karena orang itu melihat saya ada kemampuan di situ, maka dia kasih modal saya. Nah ini sudah sebagai satu bukti bahwa kemampuan itu atau pengetahuan kita itu bisa mendatangkan berkat. Bahkan itu juga bisa mendatangkan kekayaan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan saudara itu jadi orang percaya yang sekali lagi saya katakan biasa-biasa saja. Jadilah orang percaya itu yang plus-plus. Karena akar iman saudara itu sekarang adalah akar yang sangat luar biasa dahsyat. Maka saudara sebagai orang-orang percaya harus jadi orang percaya yang dahsyat. Amin. Ya, tidak boleh jadi orang-orang percaya biasa. Jadi supaya ketika suatu saat saudara ditanya atau saudara sendiri yang mungkin berhadapan dengan pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini, saudara bisa menjawab dan saudara tidak mati kutu atau saudara tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Tetapi dengan dasar kitab suci, saudara bisa menjawab dengan baik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam firman Tuhan, saya akan mengajak untuk kita terlebih dahulu nonton satu video, di mana video ini berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Kita lihat dulu videonya, saudara-saudara, simak baik-baik. Prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in various world religious scriptures. Ya, saudara perhatikan caption atau tulisannya. If you read in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, it says that I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall speak all that I command him. In fact, if you analyze, this prophecy of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, befits no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Ya, ada yang tahu siapa orang yang ada di dalam video ini? Zakir Naik, betul sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari video yang kita lihat ini, rupanya melalui Zakir Naik, orang-orang dari iman seberang, mereka ngeklaim saudara, bahwa yang dimaksud Nabi yang seperti Mose yang dibangkitkan oleh Bapak Yahweh adalah Nabi mereka yang bernama Muhammad. Di situ mereka menganggap bahwa Muhammad adalah jawaban atas nubuatan di dalam kitab suci kita. Tetapi dengan tegas saya katakan klaim ini adalah klaim yang mengada-ngada. Kenapa saya katakan klaim ini sebetulnya klaim yang mengada-ngada? Sebetulnya kalau saudara teliti, saudara jeli, tidak usah saya jelaskan, saudara akan tahu kalau Zakir Naik ini sebetulnya kemakan dengan omongannya sendiri. Coba saudara perhatikan ya, maka saya sebut klaim ini klaim yang mengada-ngada. Coba saudara perhatikan kata mereka di kitab Devarim atau kitab Ulangan 18 ayat 18. Kita buka dulu. Kitab suci kita di kitab Ulangan 18 ayat yang ke-18. Saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan sekali lagi. Aku akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka. Perhatikan kata mereka di situ. Dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya
dan dia akan mengatakan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadanya. Coba saudara perhatikan baik-baik kata mereka di situ. Kata mereka di situ itu jelas menunjuk kepada siapa ini? Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Maka disinilah yang saya sebut dengan mengada-ngada. Coba saudara renungkan, bagaimana mungkin mereka yang rata-rata tidak suka dengan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Masa mereka yang tidak suka sama orang Yahudi, nabi mereka dibangkitkan untuk orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Paham saudara? Jadi jelas, tidak mungkin. Ini kan aneh saudara. Iya, tidak nyambung. Harusnya kalau Zakir Naik ngerti dia tuh sebetulnya sedang kemakan sama omongannya sendiri. Ya kan mereka kan rata-rata, apalagi Zakir Naik, saya yakin dia tidak suka dengan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Tapi mereka atau Zakir Naik ini lupa dengan satu kata, yaitu kata mereka. Yang kalau kita perhatikan kata mereka di sini ini jelas menunjuk tidak lain kepada orang-orang Israel. Maka disinilah yang saya sebut dengan Zakir Naik itu mengada-ngada. Maka inilah saudara pentingnya kita itu belajar Torah. Jangan iman kita itu hanya dibangun di atas dasar kasih karunia. Karena kalau saudara perhatikan, ketika mereka berusaha menyerang iman kita, ketika orang-orang dari iman seberang itu berusaha menyerang iman kita, mereka itu tidak hanya ngobok-ngobok Injil. Mereka itu tidak cuma pakai ayat-ayat yang dari Injil, yang dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus. Tidak saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, mereka itu juga pakai ayat-ayat yang dari tanah, Torah, Neviim, dan Ketuvim. Bahkan nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, mereka itu juga pakai bahasa Ibrani untuk membenarkan pendapat mereka tentang nabinya. Jadi kita mesti ngerti, maka pentingnya saya selalu mengajak saudara itu untuk belajar Torah apa? Karena untuk menghadapi satu di antaranya yang model seperti ini. Karena ketika mereka berusaha menyerang iman kita, ayat-ayat yang dipakai itu tidak hanya diambil dari Injil, tapi juga dari tanah. Nah kalau tanah itu berarti ada Torah, ada Neviim, dan ada Ketuvim. Tapi kalau kita perhatikan saudara, kenapa sebagian besar ayat yang mereka pakai untuk menjatuhkan iman kita, itu diambil dari Injil? Coba saudara renungkan. Kenapa sebagian besar ayat yang mereka pakai untuk menyerang iman kita itu ngambilnya dari Injil? Mereka juga ngambil dari tanah yang orang Kristen sebut dengan perjanjian lama. Tapi tidak sebanyak ayat yang diambil dari kitab Injil atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang Yakobus. Ini karena yang pertama di Injil itu ada Yesua. Dan Yesualah yang menjadi sasaran untuk mereka serang. Ya, jadi saudara harus ngerti kenapa pakainya ayat-ayat Injil. Karena di Injil itu ada Yesua dan Yesualah yang menjadi sasaran mereka untuk mereka serang. Maka kalau saudara perhatikan, mereka kalau sudah nyerang Yesua itu begitu membabi buta. Saya pernah memberitahu di tempat ini. Yesua yang jelas-jelas menggenapi rencana Bapaknya, dia harus mati di atas kayu salib. Dan itu sudah dinubuatkan sejak dari kata pertama, dari kitab pertama, pasal pertama, ayat yang pertama, yaitu pada kata Beresit atau pada mulanya. Kata Beresit dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik ini sudah menubuatkan tentang kematian Yesua di atas kayu salib. Tapi kalau saudara perhatikan, sama orang-orang yang dari iman seberang itu disanggah. Mereka katakan apa? Yang mati di kayu salib itu sebetulnya bukan Yesua. Itu cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Lalu mereka juga mengatakan apa? Yesua itu sebetulnya tidak mati. Tapi Tuhan mereka telah mengangkat Yesua. Ya silakanlah mereka mau ngeklaim apapun.
Tetapi tetap saja klaim mereka itu akan gugur karena tidak ada dasarnya. Cuman sekali lagi, kalau dasar iman kita, pengetahuan kita tentang kebenaran firman dan Torah itu tidak kuat, tidak menutup kemungkinan kita pun juga bisa ikut orang-orang yang kemudian mengikuti iman percaya mereka. Jadi kenapa ayat-ayat yang sering kali mereka pakai itu rata-rata sebagian besar diambil dari Injil? Karena di Injil ada Yesua. Dan Yesualah sasaran untuk mereka serang. Yang kedua, karena mereka tahu saudara, kenapa yang dipakai ayat-ayat dari Injil? Karena mereka tahu sebagian besar orang Kristen itu cuma suka dengan kasih karunia. Dan orang Kristen tidak suka dengan Torah. Maka ayat-ayat yang dipakai untuk nyerang apa tadi? Dari kitab Injil. Maka begitu orang-orang Kristen diserang imannya, apa yang terjadi? Mereka kelabaan. Karena apa? Karena rata-rata orang Kristen hanya berpegang kepada Injil kasih karunia. Jadi kalau di sini kita diajak untuk terus belajar Torah, itu karena kita itu lahir di angkatan kasih karunia, saudara. Kita itu lahir setelah Yesua muncul. Tidak ada di antara kita ini, katakanlah kalau ada di tengah-tengah kita, ada satu orang yang umurnya katakanlah 150 tahun, dan dia masih hidup, masih sehat. Saya sebut sekalipun umur orang itu 150 tahun, tetap dia lahir di angkatan kasih karunia. Artinya dia lahir saat sang kasih karunia atau Yesua itu muncul gitu loh. Kalau orang-orang yang lahir di zamannya Torah siapa? Kita bisa melihat seperti Abraham, Yitzhak, Yakov, terus siapa lagi? Kita bisa melihat Aaron, kita bisa melihat Mose, dan Noah dan sebagainya. Itu orang-orang yang lahir di zaman ketika nubuatan sang kasih karunia itu belum dimunculkan. Atau ketika Yesua itu masih dalam wujud nubuatan. Tapi orang-orang seperti kita, saudara dan saya, itu lahir di angkatannya kasih karunia. Kita itu lahir setelah Yesua muncul atau setelah apa yang dinubuatkan di dalam Torah, yaitu Yesua muncul ke permukaan, lahir ke dunia ini. Nah maka otomatis saudara, kalau kita itu lahir di angkatan kasih karunia, maka otomatis yang akan mendominasi di dalam iman percaya kita itu apa? Kasih karunia apa Torah? Kasih karunia, karena kita lahirnya di angkatannya kasih karunia. Sampai di sini dulu saudara paham maksud saya? Paham ya? Maka supaya kita tahu Torah, di sini kita selalu diajar tentang Torah. Sekalipun saya harus menerima pertentangan, perbantahan, bahkan perlawanan. Bahkan sampai ada jemaat yang terus terang mengundurkan diri dari tempat ini. Karena tidak suka kalau saya membawa jemaat Tuhan di tempat ini untuk kembali mencintai Torah. Buat saya it's okay. Kamu tidak suka mau keluar dari tempat ini silahkan. Tapi tempat ini akan selalu terbuka untuk kamu. Kapanpun kamu kembali, saat kamu sudah menyadari Torah Yahwi itu penting, kembalilah. Pintu kehilat ini akan selalu terbuka untuk saudara. Jadi, sekalipun saya harus menghadapi tantangan-tantangan, dan ketika orang-orang itu kemudian keluar dari kehilat ini, muncul omongan-omongan miring di luar tentang saya, ya saya biarkan saja. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di tempat ini. Dan kalau kita perhatikan saudara, ketika orang Kristen itu berpegang kepada kasih karunia, berapa banyak orang Kristen yang berguguran imannya, lalu mengikuti iman dari orang-orang seberang. Karena apa saudara? Karena begitu orang-orang dari iman seberang ini mengambilkan ayat dari Torah yang tidak dikuasai oleh orang Kristen, karena orang Kristennya tidak suka Torah, orang Kristennya langsung apa? Manggut-manggut. Satu di antaranya manggut-manggutnya kenapa? Oh iya ya,
ternyata nabi yang seperti Mose itu benar Muhammad. Walah, ternyata Muhammad toh yang dinubuatkan nabi yang seperti Mose itu. Nah, di situ saya perhatikan satu persatu imannya orang Kristen itu berguguran dan mereka kembali mengikuti iman mereka. Hari ini saudara, kita akan coba melihat beberapa ayat. Kita akan coba melihat beberapa ayat yang seringkali mereka pakai untuk menjatuhkan iman kita. Selain kitab Devarim atau kitab Ulangan 18 ayat 18 dalam video tadi, mereka juga memakai ayat-ayat dalam video ini, saudara. Kita lihat dulu videonya. Saudara perhatikan tulisannya. Yang di video ya. Prophecy mentioned in the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29, that the book shall be given to a person who is not learned. And when he'll be asked, pray, read this, he will say, I am not learned. Ya, mungkin saudara yang di belakang tidak begitu jelas dengan tulisan yang agak samar-samar ini. Tapi kira-kira apa yang dikatakan Zakir Naik itu seperti ini. Oleh Zakir Naik, Muhammad dianggap sebagai pribadi yang dimaksud di dalam kitab Yesaya 29 ayat 12 pada kalimat aku tidak dapat membaca. Di mana kalimat aku tidak dapat membaca ini adalah ayat di dalam Yesaya 29 ayat 12, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Coba kita buktikan dulu saudara, kita buka kitab suci kita, di dalam kitab Yesaya 29 ayat yang ke-12, Yesaya 29 ayat 12, saudara tab dulu, saudara bikin biru dulu, lalu saudara pencet garis 3 yang ada di atas, saudara baca yang terjemahan TB. Di situ dikatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya. Kalau kita melihat di internet saudara, sudah bukan suatu yang rahasia lagi. Kalau kita melihat di internet, kita akan menemukan banyak sekali anggapan orang tentang Muhammad ini. Yang satu di antaranya, anggapan itu mengatakan bahwa Muhammad katanya adalah nabi yang tidak bisa membaca. Katanya seperti itu. Saya tidak tahu pastinya ya, karena saya tidak tertarik menyelidiki nabi lain selain Yesua dan nabi-nabi yang ada di dalam Torah dan kitab suci kita. Cuman saya dengar katanya Muhammad ini adalah nabi yang tidak bisa membaca. Nah, kemudian atas dasar inilah oleh Zakir Naik, Yesaya 29 ayat 12 itu dianggap sebagai nubuatan atas Muhammad. Kita akan coba saudara melihat Yesaya 29 ayat 12 ini dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini ditulis dengan kalimat Wenitan hasefer al-aser lo yada sefer lemor kra naseh wa amar lo yada ti sefer. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ayat ini diterjemahkan seperti yang kita baca tadi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Di sini saudara, perlu kita ketahui, sebetulnya terjemahan ayat ini dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak tepat terjemahannya. Ya, ayat ini kan terjemahannya Lembaga Alkitab Indonesia yang di bawahnya garis kuning ini. Nah, ini terjemahannya LAI. Sebetulnya terjemahan ini tidak tepat saudara. Jadi ayat 12 ini, kalau saudara perhatikan, coba saudara perhatikan di situ ada kata lo yada ti sefer. Lo yada ti sefer artinya itu bukan aku tidak dapat membaca. Ini kelirunya di sini. Lo yada ti sefer artinya yang benar itu I do not know scrolls. Atau dalam bahasa Indonesia, aku tidak mengetahui
kitab. Kira-kira sama enggak dengan tidak dapat membaca dengan tidak mengetahui kitab? Enggak sama, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi ayat 12 ini bukan berbicara soal seseorang yang tidak bisa membaca, tetapi ayat 12 ini berbicara tentang seseorang yang tidak bisa memahami isi dari kitab yang diberikan kepadanya. Ini bedanya di sini, saudara. Jadi sangat beda pemahamannya antara orang yang tidak bisa membaca dengan orang yang tidak bisa memahami isi dari kitab yang dia baca. Kalau orang tidak bisa membaca, berarti otomatis yang pertama, dia tidak akan pernah tahu yang namanya huruf. Kalau dia tidak tahu huruf, dia otomatis tidak akan tahu yang namanya kata. Dan kalau dia tidak tahu apa yang namanya kata, otomatis dia juga tidak tahu apa yang namanya kalimat. Jadi huruf, kata, dan kalimat, karena dia tidak bisa membaca, maka dia tidak tahu ketiga komponen ini, saudara. Karena orang itu tidak bisa membaca, sekalipun matanya melihat. Tetapi karena tidak bisa membaca, dia tidak ngerti ketiga komponen ini. Tapi kalau orang yang tidak bisa memahami isi kitab, dia ngerti, dia tahu huruf, dia tahu kata, dan dia tahu kalimat. Dan dia juga saya sebut bisa membaca kalimat itu dengan baik. Hanya saja dia tidak bisa memahami apa yang dia baca. Gitu loh saudara-saudara sekalian. Jadi klaimnya Zakir Naik yang mengatakan bahwa yang dinubuatkan dalam Yesaya 29 ayat 12 adalah nabinya, itu klaim yang salah. Dan itu juga klaim yang sebetulnya mengada-ngada, saudara. Karena apa? Dia tidak melihat ke kitab suci bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Atau bahkan mungkin dia juga sudah melihat kitab suci bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Tapi karena yang dipakai orang Kristen sedunia ini rata-rata kitab suci yang terjemahannya seperti ini, maka dipakailah ini sebagai senjata untuk kemudian menyerang imannya kekristenan. Lah karena orang Kristennya tidak mau belajar pakai pola Ibrani, ya tidak ngerti. Terjemahannya yang betul harusnya seperti ini, kata lo yadati sefer. Ini artinya aku tidak mengetahui kitab, artinya dia tidak paham dengan apa yang ada di dalam isi kitab itu. Tapi dia bisa baca enggak, saudara? Bisa, cuman ketika dia baca, dia tidak memahami. Maka genaplah ayat kitab suci yang dikatakan, maka akan terjadi orang akan mendengar tetapi dia tidak mengetahui, dan orang akan melihat tetapi dia tidak memahami. Ini yang pertama, klaimnya Zakir Naik. Kemudian yang kedua, kita lihat dulu videonya. It further mentioned in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. It says, his mouth is more sweet. He's altogether lovely. If you analyze, Hikkum Amitakim, we kulli Muhammadim. Muhammad added with him, peace be upon him, Muhammadim. So actually even his name is mentioned in the original manuscript. But in translation they're translated, his mouth is more sweet, he's altogether lovely. Muhammadim they're translated as altogether lovely. Ya, mungkin saudara bingung ya, dia ngomong apa saya bingung ya. Nah kira-kira apa yang dia katakan itu saya tulis di depan ini. Oleh Zakir Naik, nama Muhammad itu dianggap disebutkan atau mention by name dalam kitab Sir Hasirim atau kitab Kidung Agung 5 ayat 16 dengan mengambil 4 huruf Ibrani, yaitu huruf Mem, Het, Mem, Dalet dari kata Mahmadim. Jadi kata Mahmadim itu harusnya huruf Ibraninya seperti ini. Mem, Het, Mem, Dalet, Yod, Mem. Akhir ya. Tapi sama siapa ini? Zakir Naik itu hanya diambil 4 huruf ini. Mem, Het, Mem, Dalet. Dan kemudian itu dibaca Mahmad, yang kemudian oleh Zakir Naik itu dianggap sebagai nama Muhammad atau nubuatan dari Muhammad. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa mereka itu juga pakai bahasa Ibrani, saudara, untuk membenarkan anggapan mereka tentang nabinya. Tapi di sini saya perhatikan Zakir Naik ini semakin ngaco.
Ya, karena kalau saya perhatikan ini orang semakin ngaco, saudara. Karena apa? Karena jelas yang pertama Zakirnai itu hanya mencomot 4 huruf Ibrani saja dalam satu kata. Yang sebenarnya kata itu tidak tertulis Mahmad. Tapi kata itu tertulis apa ini? Mahmadim. Yang dalam kalimat ayat ini artinya lovely atau menyenangkan atau indah. Ya, coba saudara perhatikan ini. Ini harusnya seperti ini. Kitab Sir Hasirim atau Kidung Agung pasal 5 ayat yang ke-16 itu harusnya tulisannya seperti ini. Mahmadim, cuman sama dia dicomot 4 huruf Ibrani, kemudian diklaim gitu loh. Kalau ini nubuatan untuk nabinya. Padahal dalam bahasa Ibrani, Kiko, Mam Tahim, Wakulo, Mam Hadim, Mahmadim, Sehdodi, Wesehrei, Benot, Yerusalem. Nah, saudara coba perhatikan di situ ada kata Wakulo Mahmadim. Ini ya, Wakulo Mahmadim yang artinya and he is altogether lovely. Yang artinya dalam bahasa Indonesia dan dia sangat menyenangkan, saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama kalau kita perhatikan Zakirnai ini nyomot 4 huruf Ibrani lalu diklaim kalau itu nubuatan dari nabinya. Tapi Zakirnai ini dia tidak sadar kalau 4 huruf Ibrani yang dicomot ini masih salah gitu loh. Ini saya ingat seperti Ustadz Kainama yang beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu sempat saya bahas di tempat ini. Kainama itu juga modelnya kayak begini, nyomot-nyomot huruf Ibrani, cuman yang diajak ngomong huruf Ibrani tidak ngerti huruf Ibrani. Maka yang diajak ngomong cuman apa? Manggut-manggut. Oh iya, ternyata agamaku ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Lah padahal itu cuman dicomot-comot, digathokmologi, dicocokmologi gitu loh. Tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi Zakirnai ini ternyata dia masih tidak sadar, saudara. Kalau 4 huruf Ibrani yang dicomot ini masih saya katakan salah. Mem, het, mem, dalet itu belum bisa dibaca Muhammad. Seharusnya kalau mau terbaca Muhammad, seharusnya ada tambahan huruf waw di antara huruf mem dan huruf het seperti ini. Ya, jadi kalau mau dibaca yang dicomot sama Zakirnai itu tadi 4 huruf ini. 1, 2, 3, 4. Atau ini 1, 2, 3, 4. Tapi ini belum bisa dibaca sebagai nama nabinya dia. Kalau mau dibaca Muhammad itu harusnya ada tambahan huruf waw yang mewakili vokal U atau vokal O. Paham saudara? Jadi waw itu mewakili vokal U atau vokal O. Seperti nama Tuhan kita, Yesua, hurufnya apa? Yod, Sin, Waw, Ayin. Waw di situ itu untuk supaya kita bisa nyebut su gitu loh. Yesu. Wah. Kalau dihilangkan wawnya jadi apa? Yesa. Itu saudara-saudara sekalian. Jadi ini gathokmologi lagi. Dia nyomot 4 huruf Ibrani tapi lupa. Kalau 4 huruf itu rupanya belum merujuk kepada nabinya sendiri. Jadi ini adalah beberapa ayat yang dipakai oleh orang-orang dari iman seberang untuk mereka berusaha menjatuhkan iman kita. Tetapi saya katakan hari ini semua itu gugur di dalam nama Bapa Yahweh, Adoni Yesua dan Ruach HaKodes. Amin. Dan juga gugur demi firman Elohim Yahweh. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu tidak pernah mengatakan bahwa Muhammadlah yang diutus oleh Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh itu juga tidak pernah mengatakan bahwa Muhammadlah nabi yang dimaksud yang seperti Mose yang akan dibangkitkan oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh tidak pernah ngomong seperti itu, saudara. Karena nabi seperti Mose yang dibangkitkan Bapak Yahweh, tidak lain nabi itu adalah Yesua yang punya gelar Hamasyah. Nah mungkin ketika saya mengatakan nabi yang dibangkitkan yang seperti Mose itu Yesua, Tuhan kita. Mungkin kita juga berpikir, Pak ada buktinya enggak?
Kalau nabi yang dibangkitkan yang sama seperti Mose itu Yesua dan bukan nabi lain termasuk Muhammad. Ada saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Bapak Yahweh, tentang Yesua, itu dasarnya jangan keluar dari kitab suci. Harus ada di dalam kitab suci. Kita akan lihat buktinya bahwa nabi yang sama seperti Mose yang dinubuatkan di dalam kitab Devarim atau Ulangan 18 ayat 18 adalah benar-benar Yesua. Bukti yang pertama kita lihat, sewaktu lahir, Yesua dan Mose itu sama-sama mau dibinasakan. Mose pada waktu itu mau dibunuh atau dibinasakan oleh Firaun, sedangkan Yesua mau dibunuh oleh Herodes. Kita baca ayat-ayatnya saudara ya, supaya kita punya dasarnya. Kita buka kitab Shemot atau Keluaran pertama ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Lalu saudara siapkan Matius 2 ayat 13. Ini 3 ayat ya, 15, 16, 22. Saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik. Dan berkatalah Raja Mitsraim kepada para bidan yang membantu persalinan wanita Ibrani. Yang satu bidan itu bernama Sifra dan yang kedua bernama Pua. Lalu ia berkata, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan waktu anak itu lahir, jika itu anak laki-laki, kamu harus apa itu? Membunuhnya, dan jika anak perempuan, dia boleh hidup. Lalu ayat 22-nya. Dan Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya dengan mengatakan, setiap anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai. Tetapi setiap anak perempuan, kamu harus membiarkannya hidup. Lalu kita lihat persamaannya dengan Yesua. Betul enggak Yesua juga mau dibunuh? Kita buka Matius 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan setelah mereka kembali, lihatlah malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yosef melalui mimpi seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu atau bayi Yesua dan ibunya atau Miriam, dan mengungsilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk apa itu? Membinasakan dia. Ya, jadi ini bukti pertama bahwa nabi yang dibangkitkan Bapak Yahweh yang sama seperti Mose itu siapa? Yesua. Saya sedikit keluar dari topik ini saudara, tapi perlu saya sampaikan. Ya, saudara masih pegang kitab Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Kalau saya minta saudara memperhatikan ayat itu, kira-kira ayat itu mengisahkan tentang apa saudara? Mengisahkan tentang apa itu? Yang baru saja kita baca yang terakhir. Matius 2 ayat 13. Mengisahkan tentang rencana pembantaian siapa? Bayi Yesua. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, seharusnya orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini, mereka curiga dengan ayat ini. Harusnya mereka memasang satu tanda tanya besar-besar ketika mereka membaca ayat ini. Secara khusus ketika mereka menghadiri perayaan Natal di gereja mereka masing-masing. Kalau saja orang Kristen dari dulu curiga, kenapa bayi Yesua itu mau dibunuh? Padahal bayi itu adalah bayi kebenaran. Dia bayi juru selamat. Orang Kristen akan tahu bahwa juru selamat itu namanya bukan Yesus Kristus, tapi namanya Yesua. Kalau saja orang Kristen curiga, harusnya orang Kristen curiga, kenapa? Ini kan bayi juru selamat yang lahir. Seharusnya semua orang itu bersukacita, tidak ada yang bersedih. Memang saat itu hampir semua orang bersukacita mendengar kabar kelahiran bayi juru selamat Yesua. Tetapi pada waktu itu ada juga orang-orang yang punya niat jahat mau membinasakan bayi ini atau bayi Yesua. Siapa dia? Herodes. Dia perintahkan tentaranya untuk mencari bayi Yesua supaya bayi itu bisa dibunuh.
Dia minta tolong sama orang-orang Majus. Herodes mikir. Herodes memang sudah mendengar bahwa sudah lahir satu bayi yang katanya bayi juru selamat. Tapi waktu itu Herodes sempat tidak mengindahkan. Dia anggap paling itu bayi biasa. Ini cuman dibesar-besarin supaya viral. Nah tapi kok ternyata di depan rumahnya itu lewat orang-orang Majus. Sedangkan Herodes ngerti lah orang-orang Majus ini kan orang-orang pinter gitu loh. Orang-orang Majus itu ahli astronomi dan ahli astrologi, ahli ilmu perbintangan. Kok ini ngapain orang Majus ini nyari bayi ini gitu loh. Di situ Herodes semakin penasaran, ini orang-orang Persia yang jauh-jauh dari Persia pergi ke Israel untuk mencari bayi itu. Herodes semakin curiga, oh jangan-jangan ini benar-benar bayi juru selamat. Maka dia pesan sama orang Majus, nanti kalau kamu sudah sampai situ tolong ya, pulangnya kamu lewat rumahku lagi, nanti tolong aku dikasih informasi tentang bayi itu. Tapi apakah yang diminta Herodes itu betul-betul murni informasi? Bukan saudara. Dia sudah menyusun satu rencana. Kalau betul itu bayi juru selamat, aku akan perintahkan tentaraku untuk cari bayi itu dan binasakan. Tetapi saat itu Bapak Yahweh mendeteksi rencana jahat Herodes. Maka malaikat Bapak Yahweh itu diperintahkan untuk menemui orang-orang Majus ini. Kamu temui orang-orang Majus itu, bilang, balik pulangnya jangan lewat depan rumahnya Herodes. Muter, ya kalangan. Ya suruh kalangan muter. Nah begitu orang Majus yang ditunggu-tunggu ini tidak datang-datang, Herodes ngamuk. Dia merasa dikacangi, wong aku ini raja, kok mbok kacangi tak kongkon lewat kini kok malah kalangan, gitu loh. Wah, akhirnya Herodesnya ngamuk, saudara. Nah pada saat dia ngamuk, dia perintahkan cari bayi itu dan bantai bayi itu. Kembali di situ Bapak Yahweh mendeteksi bahwa ada rencana jahat. Si Miriam dan Yusuf disuruh ngungsi ke Mesir, bawa bayi Yesua. Sehingga bayi Yesua tidak bisa dibunuh oleh Herodes. Singkat cerita, setelah mungkin sekitar 2 tahun kalau tidak salah ya, Herodes yang berkuasa saat itu mati, ganti Herodes yang baru, Yesua kembali bersama Miriam dan Yusuf itu ke Israel. Nah disitulah sebetulnya ada satu rencana jahat, di mana Herodes yang mewakili Romawi dan Yunani itu punya kepentingan mau menguasai dunia. Cuman ketika mereka punya kepentingan ini, sang penguasa dunia yang sejati lahir. Herodes ngerti sang penguasa dunia yang sejati itu memang betul bayi ini. Maka jangan sampai bayi ini tumbuh dewasa. Karena kalau dia sampai tumbuh dewasa, orang akan percaya bahwa dia adalah Tuhan. Maka dibuatkanlah singkat ceritanya Tuhan tandingan untuk menandingi Yesua. Inilah yang saya sebut, kalau saja orang Kristen itu curiga dengan Matius 2 ayat 13, rencana pembantaian bayi Yesua, di situ orang Kristen sebetulnya sudah tahu bahwa juru selamat itu sebetulnya bukan Yesus Kristus, tapi Yesua. Jadi ini bukti yang pertama, saudara, bahwa nabi yang seperti Mose adalah Yesua. Kemudian bukti yang kedua, bahwa nabi yang seperti Mose yang dibangkitkan Bapak Yahweh adalah Yesua, adalah bahwa Yesua dan Mose sama-sama pernah tinggal di Mitsrayim atau di Mesir. Coba kita buka Semot atau Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi. Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan tir. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di antara Suf di tepi sungai Nil. Dan kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan dialami oleh bayi itu. Dan datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil.
dan dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu putri Firaun itu melihat keranjang yang ada di tengah Suf itu dan menyuruh wanita pelayannya, dan dia pun mengambilnya. Lalu ia membukanya dan melihat bayi laki-laki itu, dan tampaklah bayi itu menangis, dan dia merasa kasihan pada bayi itu dan berkata, ini tentulah salah seorang anak orang Ibrani. Dan berkatalah kakak perempuannya kepada putri Firaun, bolehkah aku pergi dan memanggilkan bagimu seorang wanita dari orang Ibrani yang dapat menyusui, supaya dia dapat menyusui bayi itu bagimu? Dan putri Firaun itu menjawab kepadanya, pergilah. Dan pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Dan putri Firaun berkata kepadanya, bawalah pergi bayi itu dan rawatlah dia bagiku, dan aku akan memberikan upahmu. Dan wanita itu membawa bayi itu dan merawatnya. Ayat 10, dan anak itu bertumbuh, lalu dia membawanya kepada putri Firaun, dan dia menjadi anaknya. Dan dia menyebut namanya siapa itu? Mose, sambil berkata, sebab aku telah menariknya keluar dari air. Lalu kita lihat, buktinya bahwa ini juga adalah Yesua, sama dengan Yesua. Di ayat yang sama tadi, Matius 2 ayat 13-14, saya bacakan untuk saudara lagi. Dan setelah mereka kembali, lihatlah, malaikat Yahweh menampakkan diri kepada Yosef melalui mimpi seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya dan mengungsilah ke Mitsraim, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes bermaksud mencari bayi itu untuk membinasakan dia. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya pada malam itu juga, dan menyingkir kemana? Ke Mesir. Jadi persamaan kedua antara Yesua dan Mose, itu dia atau mereka itu sama-sama pernah tinggal di Mitsraim atau pernah tinggal di Mesir. Sekarang saya mau tanya, nabinya mereka pernah enggak tinggal di Mesir? Kan enggak pernah, saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita diteguhkan melalui ayat-ayat ini bahwa nabi yang seperti Mose yang dibangkitkan Bapa Yahweh adalah Yesua. Ini bukti kedua. Kemudian bukti yang ketiga, bahwa yang dibangkitkan Bapa Yahweh sama seperti Mose, bukanlah nabi lain tetapi Yesua. Buktinya Yesua dan Mose sama-sama dipanggil Elohim keluar dari Mesir ke Israel. Ini tadi sudah kita baca. Tidak usah kita baca lagi, kita lanjut ke ayat Matius 2, 15, 19 sampai 21. Tidak usah kita baca semua ya, karena ini cukup panjang saudara. Nanti saudara baca sendiri di rumah yang kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai 13, kita baca yang ini aja. Matius 2 ayat 15, 19 sampai 21. Di situ dikatakan, dan dia berada di sana sampai kematian Herodes, supaya dapat digenapi apa yang telah difirmankan oleh Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, aku telah memanggil putraku. Keluar dari mana itu? Mesir. Lalu ayat 19 sampai 21, dan sesudah Herodes mati, lihatlah malah Yahweh menampakkan diri melalui mimpi kepada Yosef di Mitsraim, seraya berkata, bangunlah, bawalah bayi itu dan ibunya, dan pergilah ke negeri Israel, karena mereka yang memburu nyawa bayi itu sudah meninggal. Dan setelah bangun, dia membawa bayi itu dan ibunya dan tiba di negeri Israel. Setelah tiba, dikatakan tiba di Israel, berarti dibawa keluar dari Mesir. Jadi sama enggak Yesua sama Mose ini? Sama-sama dipanggil Bapak Yahweh keluar dari Mesir menuju ke Israel. Ini bukti yang ketiga. Kemudian bukti yang keempat, bahwa Yesua adalah yang dimaksud yang sama seperti Mose. Yesua dan Mose sama-sama mendapat tugas dari Bapa Yahweh sebagai pembebas perbudakan. Kalau Mose tugasnya membebaskan perbudakan bangsa Israel dari tangan orang-orang Mesir, Yesua membebaskan kita dari perbudakan dosa. Coba kita lihat. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Kita baca saudara. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dan sekarang pergilah
aku akan mengutus engkau kepada Firaun, dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mesir. Kata pergilah, aku akan mengutus engkau dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mesir. Itu artinya Mose disuruh Bapak Yahweh membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ya, terus kemudian kita lihat kesamaannya dengan Yesua di kitab Matius pasal pertama ayat 21. Di situ dikatakan, dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, itu artinya Yesua dikasih tugas oleh Bapak Yahweh sebagai pembebas perbudakan dosa manusia. Jadi kembali saudara, semakin ke sini kita semakin diteguhkan bahwa nabi yang dibangkitkan yang seperti Mose itu betul-betul Yesua. Jadi semua ada dasar-dasar ayatnya. Kemudian bukti yang kelima, dalam tugasnya Yesua dan Mose memiliki pedoman yang sama, yaitu Torah. Mose itu juga mengajar pakai apa? Torah Yahweh. Yesua ketika dia berkhotbah di sinagog di Bait Suci, ngajarnya juga pakai Torah. Inilah yang saya sebut dengan Yesua dan Mose itu punya pedoman yang sama ketika mengajar, yaitu Torah Yahweh. Kalau Mose dulu Torahnya masih dalam bentuk batu, tapi kalau Yesua sudah dalam bentuk Torah scroll, gulungan kitab Torah. Tapi sama-sama Torah, saudara-saudara sekalian. Ya, coba kita baca. Keluaran 24 ayat yang ke-12. Kita akan buktikan saudara. Jadi supaya kita ngerti ya, kita ngerti betul-betul. Keluaran 24 ayat 12. Saudara siapkan Matius 5 ayat 17 sampai 19. Keluaran di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, naiklah kepadaku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh-loh batu dan Torah dan perintah yang telah aku tulis. Untuk apa itu? Mengajar orang-orang Israel. Lalu bukti dari Yesua kita lihat Matius 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Kita banyak buka kitab suci saudara ya, supaya kita belajar. Di situ dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu yot atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar orang-orang secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan sorga. Namun siapa yang dapat melakukan dan mengajarnya, dia akan disebut besar di dalam kerajaan sorga. Jadi antara Yesua dan Mose itu pedomannya sama, Torah. Loh, Pak, Yesua bukannya pakai Injil. Kan Yesua munculnya zaman perjanjian baru. Bukan saudara. Ketika Yesua mengajar pakainya Torah. Baru setiap pengajarannya Yesua itu dicatat oleh murid-murid Yesua. Yang beberapa diantaranya siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanan, dan Yakov. Yang kemudian setelah Yesua naik, semua yang mereka catat itu kemudian dibukukan gitu loh. Jadi pada zaman Yesua, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus itu belum ada saudara. Tapi baru di apa? Dicatat. Artinya setiap kali Yesua ngomong, murid-murid ini akan nyatet. Ya, akan nyatet satu persatu. Kemudian dibukukan. Nah berarti pada waktu itu Yesua waktu ngajar pakainya apa? Tidak lain Torah yang dia pakai. Ini bukti yang keberapa ini? Piro gimana ya, lali aku. Oh yang kelima. Masih ada 150 saudara ya. Kita lihat bersama-sama.
Ini yang ke-6, berarti masih kurang berapa? 144 akeh ya. Semakin sama enggak kira-kira Yesua sama Mose? Semakin sama. Lalu kita lihat bukti yang ke-146. Yesua dan Mose sama-sama melakukan mujizat. Mose mujizatnya apa? Dia membelah laut Suf. Sedangkan Yesua mujizatnya dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Perhatikan ini baik-baik. Seorang nabi yang tidak bisa melakukan mujizat, nabi bukan? Bukan nabi. Jangankan dengan sebutan nabi. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Shemot lagi. Kalau ada orang ngaku nabi, lalu dia mengatakan sesuatu demi nama Yahweh dan apa yang dia katakan itu tidak terjadi. Orang-orang Israel disuruh apa? Jangan pernah kamu takut terhadap nabi itu. Artinya apa? Tidak usah dianggap nabi gitu loh. Paham saudara? Ya coba kita lihat. Saya rasa tidak perlu ya ayatnya kita lihat karena saudara sudah ngerti mujizat yang dilakukan oleh Yesua ini. Kita lanjut ke bukti yang ke-147. Buktinya adalah Yesua dan Mose sama-sama disebut Elohim. Mose diangkat seperti Elohim oleh Bapak Yahweh dan Yesua adalah Seha Elohim atau anak domba Elohim. Kalau ini harus kita baca ya supaya kita ngerti maksudnya. Kita buka Shemot atau Keluaran 7 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menjadi seperti Elohim bagi Firaun, dan Aaron kakakmu akan menjadi nabimu. Lalu kita lihat Yohanan 1 ayat 35 sampai dengan 36. Di situ dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanan dan 2 orang dari para muridnya tengah berdiri lagi. Dan sambil memandang kepada Yesua yang sedang berjalan, dia berkata, lihatlah, Seha Elohim, anak domba Elohim. Sama enggak berarti? Sama. Yesua dan Mose sama. Tapi saya perlu memberitahu kepada saudara. Di kitab Shemot atau Keluaran 7 ayat pertama tadi, Mose itu diangkat sebagai apa tadi? Elohim oleh Bapak Yahweh. Nah di sini saudara harus mengerti. Karena konotasi kata Elohim, itu pasti yang ada di benak pikiran kita loh. Elohim itu kan Tuhan. Sedangkan Mose itu siapa? Manusia. Loh kok Mose dikatakan Elohim? Jadi kalau Mose dikatakan seperti Elohim oleh Bapak Yahweh, itu artinya bukan lantas Mose menjadi Elohim seperti Bapak Yahweh. Bukan seperti itu saudara. Tapi yang dimaksud, Mose itu dikasih kuasa dan otoritas penuh dari Bapak Yahweh. Artinya apa? Artinya setiap apapun yang akan dikatakan Mose kepada Firaun saat itu, tidak ada yang tidak terjadi. Kalau sampai Firaun itu membantah omongannya Mose, maka urusannya Firaun saat itu bukan sama Mose, tapi sama siapa? Bapak Yahweh sendiri. Karena apa? Mose ini sudah diangkat sama seperti Elohim. Tapi sekali lagi bukan berarti Mose jadi Elohim. Tapi esensinya ketika Mose itu dikatakan sama seperti Elohim, aku telah menetapkan engkau sama seperti Elohim, itu di apanya? Kuasa dan otoritasnya. Artinya kalau kamu nanti aku suruh ngomong sama Firaun, dan kalau sampai Firaun itu tidak gagas omonganmu, dia tidak pedulikan omonganmu, dia tidak lakukan apa yang kamu katakan, maka urusannya akan berat sama aku Yahweh. Jadi begitu saudara yang dimaksud dengan diangkat seperti Elohim. Jadi ini adalah bukti-bukti bahwa yang dimaksud Nabi yang seperti Mose bukanlah Muhammad, tetapi Yesua. Dan suatu saat nanti, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang masih ngotot dan mengatakan itu Nabi mereka, seperti inilah jawaban yang harus saudara sampaikan kepada mereka.
Jadi kalau suatu saat nanti saudara masih ketemu orang-orang yang ngotot bahwa nabi yang akan dibangkitkan Bapa Yahweh yang sama seperti Mose itu klaim mereka adalah nabi mereka, maka seperti inilah saudara harus menjawab. Tapi ingat, saya mau mengingatkan di sini, jangan sampai saudara mau kalau sampai saudara diajak debat. Ya, jangan pernah saudara mau. Saudara baca dan saudara perhatikan situasinya. Kalau sekiranya situasinya itu arahnya saudara baca ke arah perdebatan, lebih baik saudara hindari. Tidak usah diikuti. Kalau mereka ngeklaim bahasanya masih santun, masih baik-baik, ngomongnya enak, ya kita jelaskan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tapi kalau saudara baca situasinya itu, wah ini sudah mulai ngotote sing metu ki. Ya otote gulu wis metu kabeh. Saudara hindari, tidak usah ikuti. Ya, karena saudara ikuti, saudara akan perang otot. Perang otot tidak ada yang menang, saudara. Karena apa? Karena perdebatan itu tidak pernah menghasilkan apa-apa. Tapi yang dihasilkan oleh perdebatan itu cuma satu. Saudara tahu apa? Permusuhan. Ngerti? Jadi kalau saudara diajak debat, tidak usah kita ikuti. Sebagai ayat penutup, kita baca sama-sama ayat yang ada di depan ini, saudara. Ya, kita baca sama-sama. Ini sebagai bekal kita kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang ngotot. Mari kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Waharhek, Min, Has, Elot, Hat, Pelot, Be'en, Musar, Midateha, Ki'a, Meribot, Molidot, Henah. Dan hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik. Karena mengetahui bahwa hal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, jadi cukup kita jawab seperti yang baru saja kita pelajari. Kalau mereka tidak bisa menerima dan mereka tetap ngotot, saya anjurkan saudara diamkan saja, tidak usah dilayani. Saudara pokok pelajari ini baik-baik. Kalau suatu saat saudara ketemu dengan statement seperti ini, saudara sudah bisa menjawab. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akan mengucap syukur untuk pengetahuan yang sudah kita terima dari Bapak Yahweh.